Selamat datang di program intensif SBMPTN tahun 2017. Sebelum kita bahas materi per topik, saya ingatkan tentang SBMPTN dari soal dan waktu pengerjaannya. SBMPTN terdiri dari 3 paket mata ujian, yaitu kemampuan potensi akademik, terdiri dari TPA, matematika dasar, dan bahasa Indonesia bahasa Inggris. Itu total 90 soal, harus selesai dalam waktu 105 menit. Jadi per soal itu hanya memerlukan waktu 1,16 menit. Makanya TPA ini harus dilatih terus ya, harus kurang dari 1 menit logikanya, sehingga waktu yang ada bisa disumbangkan ke matematika dasar. Kemudian untuk kemampuan IPA, sains dan teknologi, matematik IPA, fisika, kimia, biologi, itu membutuhkan waktu hanya 1,75 menit per soal. Bayangkan dengan soal UN yang 3 menit. Makanya tolong diingatkan, berbeda teknik mengerjakan soal SBMPTN dengan UN, yaitu lebih cepat 2 kali lipat. Karena UN 3 menit, SBMPTN hanya 1,75 menit. Kemudian kemampuan IPS tentunya lebih kecil sekali ya, yaitu 1,25 menit. Itulah soal yang akan kalian hadapi di SBMPTN. Lalu apakah soal ini bernilai sama, berbobot sama? Nah, ini berdasarkan data resmi dari panitia SBMPTN, yaitu statistik nilai per mata uji yang sudah diterima. Kalau kamu perhatikan, ternyata nilai maksimum tertinggi adanya adalah di pelajaran matematika dasar dan fisika, melebihi matematik IPA dan kimia. Jadi saya ingatkan, untuk kalian yang memilih jurusan IPA, bobot per soal tertinggi letaknya di matematika dasar. Setelah itu baru fisika, baru matematika IPA, kimia, biologi bobotnya terakhir. Lalu bagaimana dengan TPA? TPA itu memang kecil bobotnya, tapi beberapa perguruan tinggi menerapkan bahwa TPA harus di atas 700. Gitu ya. Walaupun memang kenyataannya soalnya banyak dan relatif lebih mudah. Jadi kalian jangan juga mengabaikan TPA, mengabaikan Indonesia, mengabaikan biologi. Hanya kalian mengacu pada matematika dasar. Nilainya harus rata. Oke. Kemudian berikutnya untuk IPS, tetap matematika dasar. Dan yang kedua adalah bahasa Inggris untuk IPS. Ya, baru ekonomi. Makanya untuk IPS tolong ya, matematika dasar dan bahasa Inggris serta ekonomi diperhatikan. Oke, dan yang lain juga nggak boleh dilupakan ya. Nanti ada nilai merah, nilai mati, ya pasti nggak keterima itu. Oke. Kemudian bagaimana cara mempelajarinya? Kamu bisa pelajari pola yang sering keluar selama 10 tahun terakhir fisika. Masing-masing pelajaran. Kita ambil contoh fisika. Kalau kita lihat, besaran vektor ini nggak pernah keluar, cuma sekali tahun 2009. Jadi kecil untuk peluang keluar. Lalu apa yang keluar terbanyak dan setiap tahun pasti keluar? Ini contohnya, yaitu mengenai kalor, gas, dan termodinamik. Rutin tiap tahun hampir keluar 2. Lalu berikutnya apa? Listrik, baik statis maupun dinamis, rutin keluar 2. Bahkan beberapa keluar sampai 4 atau 3. Oke ya, sedangkan mekanika, nah ini juga gitu, termasuk banyak ya, mekanika itu keluarnya baik di gerak maupun di dinamika. Jadi kalian pegang teguh sebenarnya cuma 3 bab, 4 bab aja ya. Mekanika, teori kinetik gas, kemudian apa? Listrik dan optik itu keluar. Ya, itulah kira-kira teknik belajarnya ya. Nah, nanti setelah ini akan saya bahas masing-masing per topik, yaitu dalam 10 paket pertemuan untuk fisika. Dari 17 ini dapat saya rangkum menjadi 70. Oke, itulah kira-kira pada kesempatan ini ya. Kalian harus berjuang untuk SBMPTN, karena nilai SBMPTN bukan hanya buat SBMPTN untuk tahun ini, tapi bisa digunakan untuk ke ITS, untuk ke UNS, untuk ke UNSUD, dan untuk ke UNER. Dia tidak ada tes tulis lagi, seleksi mandiri hanya menggunakan data SBMPTN. Ya, itulah pada pertemuan ini. Sampai ketemu pada pembahasan-pembahasan berikutnya.